Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Followers Nabi Allah Muhammad SAW. Hai guys, di mana aja berada. Tentunya senang sekali saya, Bang Salim, Bang Hafiz, ketemu lagi dengan pemirsa dan tentunya bersama guru kita bersama, yaitu Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan. Amin, amin, Alhamdulillah. Dan tentunya bersama beliau kita mau bahas sesuatu yang ada dan saat ini banyak sekali fenomena dan kejadian yang perlu ditanyakan bersama guru-guru kita. Dan tentunya ini adalah membahas banyak sekali saudara-saudara kita yang gagal berangkat haji di tahun ini karena adanya pandemi corona. Harus seperti apa sikap kita ketika kita harusnya tahun ini berangkat tapi nggak berangkat. Nah, gimana tuh Kiai? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Hafiz telah tiba kembali. Kita berhadapan kepada para penggemar kita yang suka selalu nge-like maupun share dan subscribe ya. Berterima kasih pula. Dan kita tidak boleh ada kata a priori suudzon kepada Allah bahwa hari ini kita gagal untuk tunaikan ibadah haji dan ditunda untuk tahun depan. Sebetulnya kita harus introspeksi dan konsolidasi. Jadi mungkin Allah sayang kepada kita karena pandemik ya, epidemik, endemik ya, corona yang disebut juga dengan COVID-19 takut menyebar atau menular karena tidak bisa melihat virus itu, bahkan nggak bisa diraba. Itu sangat membahayakan dan mematikan bahwa kita pergi haji, para pemirsa, tidak untuk mati. Jadi untuk dijaga pemeliharaannya ini, mungkin saya yakin yang menutup pintu untuk tidak berhaji bukannya raja atau Arab Saudi, pemerintah Arab, Allah yang menutup. Nah, kalau kita introspeksi, konsolidasi, retrospeksi, dan kita persiapkan prospeksi di masa tuh tahun depan besok, mungkin kesiapan kita, entah apa yang terjadi di balik itu. Makanya orang yang pergi haji, nah tujuannya karena Allah, saya yakin mendapat kemabruran. Dan hari ini, tahun ini juga, tenang, bahwa kita insya Allah walaupun kita pandemik ya, epidemik, endemik atau corona, saya yakin ketidakberangkatan kita tahun ini kita ambil hikmah, semoga yang dikatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa di mana saja Anda berada. Saya yakin Allah Maha segala maha dan Allah akan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu di balik itu ada apa. Tetap bersabar, tapi ikhtiar. Jangan lupa bertawakal. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah. Dan tahun depan kita bisa pergi. Amin ya. Mudah-mudahan. Baik, Abang Hafiz. Jadi buat kita nih yang saat ini sedang merasakan gagal berangkat, berarti harus tetap husnuzon kepada Allah dan kita berintrospeksi. Betul sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan kegagalan kita? Apakah ada ibadah-ibadah lain yang bisa mendapatkan nilai pahala yang seperti haji seperti itu, Kiai? Banyak sekali ibadah tidak, kan rukun Islam itu ada 5. Syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salat ya sebagai tiang agama, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ada juga tentang masalah saum Ramadan ya. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ada juga berzakat, infak, sedekah, husmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada yang berhaji, merinding saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terbayang kita pada saat kita berada di Ka'bah Syarif, rumah Allah yang mulia. Para pemirsa, Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birra. Biarpun kita nggak pergi haji, satu ketika para pemirsa, kita punya satu histori sejarah di mana seorang yang bernama Abdurrahman Mubarak itu ahli Mekah, dia tertidur.
Seusai melaksanakan ibadah haji, dia tertidur di serambi Ka'bah, Baitillahil Haram. Tertidur di sebuah masjid haram. Dan Allah memberikan mimpi. Apa mimpinya? Dialog antara kedua malaikat. Tahun ini berapa yang berangkat haji? Ternyata malaikat yang satu mengatakan 600.000. 600.000. Apakah mereka semua mabrur? Belum tentu, malaikat mengatakan, tapi ada satu orang yang berada di Damaskus dalam mimpi itu. Seorang yang ada terletak rumahnya di Damaskus, Syria. Waktu itu negeri Syam, sekarang Damaskus, bahkan Damsyik. Apa yang terjadi? Di situ ada seorang yang bernama Ali bin Muwaffaq. Seorang tukang sol sepatu, dia kumpulkan uang sampai 11 tahun, 12 tahun mendapat 400 dirham para pemirsa untuk pergi haji. Bang Hafiz, pergi haji, bayangkan coba, satu ketika istrinya sedang hamil, tetangga di sebelah ada seorang ibu yang janda yang sudah mulai usia yang sudah agak sepuh, mempunyai 4 orang anak yatim yang tidak bisa makan, bapak sudah meninggal dunia. Waktu itu dia makan apa? Ada seekor keledai yang mati dekat rumahnya. Entah keledai siapa, saudara. Kemudian bangkai keledai itulah, karena dia nggak punya uang, nggak punya makanan, dia potongnya sepotong, dimasak buat makan anak-anak yatim itu. Buat makan anak-anaknya para pemirsa. Gimana coba? Bayangkan. Seorang yang bernama Ali bin Muwaffaq, istrinya ingin mendapatkan makanan itu karena hamil dan dia mengidam. Datanglah Ali Muwaffaq menghadap kepada ibu yang punya anak yatim 4 itu. Aku minta 1 mangkok sedikit saja buat istriku yang sedang hamil. Apa kata seorang ibu yang mempunyai anak yatim 4? Katanya Bang Hafiz, sayur sop ini adalah halal buat kami dan haram buat engkau, wahai Ali Muwaffaq. Langsung Ali Muwaffaq mengatakan, sombong sekali kamu. Ternyata adalah aku tidak bisa membeli makanan. Allahu Akbar. Waktu itu juga Ali Muwaffaq mengatakan, jadi setiap hari kau makan bangkai keledai? Iya, haram buat kamu dan halal buat aku. Langsung pulang ke rumah. Bapak Hafiz pas pulang bicara sama istri yang sedang hamil, ternyata yang dimakan itu bangkai keledai yang ada di sekitar rumahnya. Dia tidak punya makanan, dia nggak punya uang, dia tidak punya apapun, hanya bangkai keledai. Haram buat kita. Hari itulah Demi anak, iya, si ibu itu demi anak bela-belain makan yang haram. Ya, demi anaknya membela bahwa makan barang yang haram, bangkai keledai. Ucapan daripada Ali Muwaffaq kepada istrinya, 400 dirham para pemirsa. 400 dirham yang kita punya buat pergi haji besok, kita sumbangkan. Kita sumbangkan buat 300 dirham, 400 dirham, disumbangkan 300 dirham buat anak yatim. Akhirnya dia batal pergi haji. Dia batal pergi haji para pemirsa karena membantu anak-anak yatim di sekitar rumahnya yang makan bangkai keledai. Padahal Ali Muwaffaq berkata, di depan mataku, depan pintu rumahku udah ada haji Ka'bah. Haji depan pintu rumahku. Walau aku tidak pernah pergi haji, ya Rob, semoga Allah mendapatkan haji yang mabrur. Ternyata Abang Hafiz, seorang Abdurrahman Mubarak waktu itulah mencari yang bernama Ali Muwaffaq, berjumpa di Damaskus. Air mata deras berlinang jatuh ke bumi
ternyata ada orang yang tidak pergi haji lantaran membantu uang buat anak yatim. Allahu Akbar, mendapatkan pahala haji yang mabrur, amin. Tapi suasana pandemik COVID-19 hari ini, saya yakin walau kita nggak pergi, dibatalkan dulu tahun ini, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Mungkin Allah akan jadikan semua menjadi haji yang mabrur, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Allahu Akbar. Kiai, kisah tadi menyentuh banget buat kita. Tentunya kita disuruh merenung tahun ini tidak berangkat, dan kita jikalau nanti pandemik berakhir ketika kita berangkat, dan ketika nanti pandemik berakhir, dan nanti ketika pandemik berakhir, ketika kita berangkat, bersihkan hati kita, amin Allah. Tuluskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan banyak hal-hal lain yang bisa kita berbuat agar Allah tetap ridho apa yang kita lakukan, dan semoga gagalnya kita berangkat di tahun ini, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita agar bisa ketemu di tahun berikutnya dan kita bisa melaksanakan. Hanya ditunda, Bang Hafiz. Hanya ditunda. Semoga tidak gagal. Amin, amin. Hanya ditunda di tahun akan datang. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat, dan haji yang mabrur walau kita nggak pergi. Amin insyaallah. Baik, buat followers Nabi Allah Muhammad SAW, guys dimanapun berada, tentunya yang ingin mendengar, melihat, dan menyaksikan dakwah dari kiai kita, langsung saja like and subscribe YouTube-nya di kh.agusdermawan official. Juga jangan lupa bahwa Abang Hafiz Salim juga mempunyai YouTube channel, yaitu Hafiz Salim Official. Ya. Baik, terima kasih Kiai. Terima kasih. Juga, tapi di subscribe mudah-mudahan ya. Di subscribe karena ini berkelanjutan. Continue terus, dan terus insya Allah doain kami biar istiqomah dan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.